Halo semuanya, apa kabarnya Anda pada hari ini? Welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Saya punya topik yang menarik pada hari ini yang ingin saya sharingkan kepada Anda adalah bagaimana caranya agar kita bisa kaya tanpa banyak uang. Oke, dan ini juga menjadi salah satu topik yang menarik. Kenapa? Karena ada beberapa berita yang belakangan ini menjadi viral dan tentunya menarik untuk bisa kita bahas sama-sama di channel ini untuk edukasi kecerdasan finansial bagi diri kita masing-masing. Dan bila Anda belum meng-add WhatsApp saya, mungkin Anda mau bertanya, mau kenalan, mau memberikan saran, memberikan kritik, Anda bisa menghubungi saya di 0895 0708 0789, atau Anda bisa mendownload aplikasi di mana aplikasi ini bisa diakses melalui Android ataupun iOS Anda di MyRF. Jadi aplikasi bernama MyRF, MYRF, MY spasi RF. Anda bisa download sekarang, dan di sana juga selain ada edukasi yang tidak ada di dalam channel ini, misalnya adalah fintech. Jangan, kita jarang sekali membahas di sini, tapi di MyRF ada khusus membahas mengenai fintech, dan juga kita memberikan beberapa benefit khusus. Misalnya ada gratis buku, nilainya adalah 64.800. Anda bisa memiliki secara gratis. Anda cukup bayar handling fee dan ongkos kirim ke rumah Anda. Buku ini buku fisik, bukan digital book. Yang saat ini masih dibagikan adalah other stream of income. Silahkan Anda cek. Kadang memang kita pas sold out, kalau misalnya masih bisa kita order secara promo, maka kita akan kembali mempromosikan untuk Anda sehingga Anda bisa mengakses sekarang juga. Oke, kaya tanpa banyak uang. Bagaimana caranya, Ryan? Anda sudah mendengar kisah ini? Ini kisah beberapa bulan yang lalu, belum terlalu lama. Jadi ada proyek kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, berbuntut bisa menghasilkan uang yang sangat banyak karena ada yang diganti untuk tanahnya, dan nilainya juga sangat fantastis ya. Menurut saya uang ada mencapai 38 miliar, dimana kalau 38 miliar berarti 2 juta dolar lebih gitu ya. Iya, 2 juta dolar lebih, ini berarti suatu hal yang besar gitu ya. Dan mereka mendapatkan seperti durian runtuh. Dan ini belum lama, masih ada di tahun 2021. Nah, cerita berlanjut di bulan April 2021. Anda juga akan mendengar kisah keduanya, bahwa salah satu pasangan yang mendapatkan uang kaget sebesar 17 miliar, ini ada namanya juga, sekarang hanya tinggal memiliki uang sekitar 50 juta. Kenapa bisa begitu? Ya, nggak tahu deh ceritanya, karena ketika mau diwawancara sudah mulai menghindar gitu ya. Tapi apakah mungkin dia bagi-bagi atau seperti apa? Ya, kita tidak tahu, tapi adalah uang 17 miliar. Andai kan Anda punya waktu 4 bulan menghabiskan, berarti setiap bulan Anda akan menghabiskan uang sebanyak 4 miliar rupiah. Kalau 4 miliar rupiah Anda habiskan dalam satu hari, Anda harus bisa menghabiskan uang sekitar 120 juta. 130 juta lah, jadi 3,9 miliar. Bayangkan, Anda tiap hari harus jajan 130 juta rupiah untuk menghabiskan uang tersebut. Dan habis juga ternyata. Ini adalah suatu berita yang menyedihkan, karena ada banyak sekali ceritanya orang ketika mendapatkan uang justru malah dia beli mobil mewah, padahal dia juga mau, bahkan garasinya pun nggak masuk, bahkan juga dia belum bisa mengendarai mobil. Agar apa? Agar terlihat kaya. Di mata siapa? Nggak tahu di mata siapa, saya juga bingung. Ya kalau semua orang beli mobil di waktu yang sama kan jadi sama-sama terasa standar, bener nggak? Yang namanya sesuatu terasa lebih itu kan adalah suatu kesepakatan. Misalnya kalau saya di sini semuanya pakai baju warna hitam, saya pakai baju warna merah, berarti saya yang ada di luar rata-rata, di luar kebiasaan. Semua orang di sini pakai baju, saya di sini buka baju, maka saya disangka orang gila. Tapi kalau di sini semua tidak pakai baju dan ternyata saya pakai baju, maka saya yang gila. Contohnya adalah pergi ke suatu pedalaman Papua, di sana semua tidak pakai baju, hanya pakai koteka, dan saya ke sana pakai baju lengkap seperti ini. Mereka akan melihat saya adalah orang yang aneh, bener nggak? Jadi sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini selalu terjadi dalam hidup kita, dan ada suatu penelitian yang mendasarinya atas kejadian ini. Apakah Anda sudah tahu hal ini? Marshall Silver adalah seorang penulis buku Passion, Profit, and Power. Saya pernah membahas di dalam salah satu video saya, dan saya juga membahas ini dalam salah satu tulisan saya di kompas.com. Dalam bukunya mengungkapkan sebuah penelitian menarik. Rupanya 1% orang di dunia menguasai 50% uang yang beredar di dunia.
Namun, bila angka 1% dinaikkan menjadi 5%, orang-orang tersebut menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Jadi, 1% menjadi 5%, 90% uang yang beredar di dunia. Dan yang menarik berdasarkan data, saya ingat saya mencoba menarik data di tahun 2018-2019 untuk menjadi 5% orang di dunia secara kekayaan rata-rata, maka Anda cukup berada di kurang lebih sekitar 1 miliar rupiah. Kurang dari 1 miliar rupiah. Jadi artinya angka yang menurut saya juga tidak terlalu fantastis. Anda bisa menjadi orang 5% di dunia. Menarik. Artinya hanya tersisa 10% uang beredar yang dipeributkan oleh 95% orang di dunia. Masuk akal nggak? Jadi bila Anda berada di yang 10% ini, berarti sedang direbutkan oleh 95% orang dunia. Bagaimana kue itu menjadi sangat kecil potongannya tersisa untuk diri kita. Tapi kalau kita hitung, ternyata menarik. Bila semua uang yang beredar ini dibagikan secara sama rata, kita setidaknya memiliki sebesar 2,4 juta dolar Amerika Serikat. Ya, 2,4 juta ketika video ini dibuat mungkin sekitar 30 miliar. Artinya adalah ternyata uang ini kalau dibagi sama-sama menjadi 2,4 juta. Kita berarti bilang, wah sayang ya, dunia ini tidak adil. Coba dibagi rata. Anda bilang begitu. Penelitiannya dilanjut oleh Marshall. Ya, lalu menemukan bahwa bila semua uang itu ternyata dibagi rata menjadi kita masing-masing 2,4 juta dolar. Dalam kurun waktu 5 tahun, uang itu akan kembali ke komposisi yang semula, yaitu hanya dikuasai 5% orang di dunia. Dan ini ternyata studinya sudah dijawab di Indonesia dengan kejadian yang ada di Tuban. Jangan tunggu untuk 5 tahun. Cukup 4 bulan sudah terbukti bahwa dari apa akan kembali menjadi apa. Dari uang 18 miliar kembali menjadi 50 juta. Ya lumayan lah, dulunya kan gak punya duit katanya. Punya uang 50 ribu. Sekarang masih punya 50 juta kan lumayan daripada lumanyun dong. Daripada 18 miliar kembali ke 50 ribu, betul gak? Artinya adalah memang akan kembali kepada si empunya uang-uang tersebut. Misal dia akan kembali lagi kepada orang-orang yang dalam golongan 5% tersebut. Kembali lagi ke dealer mobil. Kembali lagi mungkin gak tahu kemana. Dia pergi makan di restoran mewah setiap hari. Walaupun punya budget 130 juta per hari. 130 juta makan apa? 2 RT terus dibayarin. Bener gak? Ini terjadi dan ini gak sadis. Kalau dibilang 5 tahun, ternyata dalam penelitian orang yang punya uang bermiliar-miliar sangat gampang menghabiskan uang. Uang sangat gampang dihabiskan. Dan itu terbukti dari kejadian di Tuban ini. Saya waktu itu terjadi saya bilang ini gak lama. Pasti gak lama. Dan ini sudah muncul kisah 50 juta dari 18 miliar. Betul? Dan saya jadi teringat dengan Marshall Silver ini yang saya pernah bahas dalam beberapa kali video, dalam beberapa kali seminar, dan juga dalam tulisan saya di kompas.com. Lalu, apakah Anda juga tahu hal ini? Pada tahun 1923, 8 orang kaya di dunia berkumpul di sebuah hotel di Chicago, Amerika Serikat. Pada waktu itu katanya 8 orang kaya ini memiliki harta yang bila ditotal keseluruhannya seluruhan nilainya melebihi harta seluruh orang di dunia. Berarti orang ini adalah kaya banget. Nah, sekarang 8 kenapa ada hilang 1 ini? Oh, ada 8, oke. 8 orang kaya tersebut namanya adalah Charles Schwab, Richard Whitney, Jesse Livermore, ini terkenal sekali kalau di dalam dunia trading, Ivan Kruger, Howard Hobson, Arthur Cutten, Leon Fraser, Albert Fall. Ini katanya orang kaya sekali karena 8 saya di total orang di dunia kalah semua. Tapi apa yang menarik? Yang terjadi pada 8 orang tersukses dan terkait pada tahun 1923 itu 20 tahun kemudian 6 orang dari mereka meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. 1 orang hidup di penjara dan 1 orang menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Kisah ini diambil dari buku You Were Born Rich yang ditulis oleh Bob Proctor. Jadi apa yang kita bisa baca di sini adalah Anda mungkin kaya sesaat, tapi kalau Anda belum siap akan uang itu, ya Anda akan kembali lagi. Kita sudah mengambil 3 contoh. Satu contoh pertama, contoh lokal yang terjadi di sekitar kita, pasti sangat kasihan. Lalu kita dapat dari buku Marshall Silver, lalu kita dapat dari buku You Were Born Rich. Dari 3 kondisi ini, apa yang bisa kita baca? Apa yang kita bisa bahas?
Nanti kita ambil kesimpulan di belakang. Ada juga soal yang menarik dari soal anak SD. Anda coba kita ambil pilihan berganda ini. Saya tertarik. Sikap baik dan buruk seseorang ditentukan oleh pengaruh hal-hal di bawah ini. Ini sikap sih, nggak langsung tepat. Tapi sikap baik dan buruk menurut saya akan menjadi related dengan kehidupan kita. Kecuali, saya mau tanya, saya kasih waktu Anda untuk baca. Yang A adalah sifat dasar manusia sejak lahir. Ingat, ini kecuali. B adalah Tuhan sudah menetapkan sikap seseorang. Yang C adalah pengaruh lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Yang D adalah seiring dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Bila Anda yang merasa bingung akan jawaban ini, saya kasih tahu bahwa jawaban kecuali itu adalah yang B. Tuhan sudah menetapkan sikap seseorang. Yang menarik adalah seorang teman saya menjawab bahwa dia kesulitan untuk mencari jawaban A sampai D. Dia anggap jawabannya benar semua. Loh, saya tanya, kenapa kamu tidak pilih yang B? Dia katakan bahwa, loh, bukankah yang namanya sikap seseorang itu memang sudah ditakdirkan? Kok maksudnya tadi ditakdirkan gimana? Loh iya, kan yang namanya buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Berarti kalau memang takdirnya sudah seperti itu, ya berarti ya memang sudah ditentukan oleh Tuhan kan? Atas segala dalam hidup kita. Loh kalau gitu buat apa hidup? Ini bukan, itu kata-kata saya dalam hati saya gitu ya. Tapi saya nggak tahu anda jawabannya apa, saya nggak tahu. Tapi apa ada sikap baik dan buruk seseorang ditentukan oleh Tuhan, sikapnya dari lahir gitu? Iya, menarik sekali gitu. Apa sih yang mau kita akan bahas pada hari ini? Itu mari kita lanjutkan dulu ya. Saya ingin berakhir dengan kesimpulan, tapi saya punya kesimpulan di belakang daripada nanti saya sudah lompat-lompat. Inti yang pertama adalah Anda akan kembali miskin. Dan Anda akan tetap miskin bila pemikirannya adalah orang miskin. Jadi Anda dari apapun tiba-tiba Anda mungkin menang lotre. Kalau Anda mau tahu menang lotre, Anda coba cari kisah Evelyn Adams. Dia dari menang lotre 2 kali, orang paling beruntung di dunia, dan kembali miskin. Kenapa? Karena menang lotre dikembalikan lagi ke meja lotre. Selesai sudah. Karena dia kaya tapi kelakuannya orang miskin. Dan dia akan menjadi tetap miskin bila pemikirannya memang pemikiran orang miskin. Contohnya, misalnya dia ya saya mah usaha mah malas-malas saja lah. Kenapa? Ya karena saya sudah takdirkan miskin. Ya sudah, berarti kan dia sudah menetapkan dirinya untuk miskin loh. Betul nggak? Kaya tanpa banyak uang. Maksudnya gimana, Ren? Pertama adalah perbaiki pemikiran. Membelanjakan selalu lebih sedikit atau jauh lebih sedikit dari apa yang Anda terima atau Anda dapatkan. Tidak peduli uangnya sedikit atau tidak. Tapi kan saya uangnya sedikit. Iya, tidak peduli. Kalau Anda uangnya sedikit, Anda harus membelanjakan jauh lebih sedikit. Buat makan aja sulit. Yes, betul. Saya tahu. Ada masa-masa itu. Saya juga pernah dalam satu hari ketika saya mau makan pun saya berpikir gitu. Kok makan saya mahal banget ya? Padahal ini makan bisa nggak saya bikin jadi 3 kali? Saya bagi makanan ini untuk satu porsi ini untuk 3 kali makan. Saya juga pernah dalam masa-masa itu gitu. Jadi membelanjakan selalu lebih sedikit ataupun jauh lebih sedikit daripada yang Anda terima ataupun dapatkan. Tidak peduli uang Anda sesedikit apa. Wah, sadis banget Ryan. Yes, betul. Kenapa? Karena perbaiki pemikirannya terlebih dahulu. Kalau Anda membenarkan, kalau saya uangnya sedikit berarti saya mesti membelanjakan semua. Ya, itu berarti kembali lagi kepada pemikiran miskin. Anda tidak mau keluar dari kemiskinan Anda. Sebenarnya Anda nyaman dengan miskinnya Anda. Memiliki keluarga yang sudah kaya adalah keunggulan. Kita harus akui. Sudah kaya, punya koneksi, ya udahlah, Anda akan berat. Kenapa? Dia tidak mengetuk dari pintu depan. Dia mengetuk dari pintu paling terakhir untuk menyetujui. Tidak adil bagi Anda yang mulai dari pintu depan. Tapi bukan artinya dari kondisi yang tidak kaya kita tidak bisa. Mungkin kita tidak bisa berjalan lebih jauh dari dia. Yes, betul. Tapi saya pribadi merasa bahwa bukan karena keluarga, tapi karena Anda punya teman. Jadi kalau Anda menyalahkan keluarga Anda, sebenarnya tidak serta-merta benar. Selama Anda tahu bagaimana cara mencari teman yang baik, Anda bisa menggantikan posisi keluarga ini. Misal, Anda tidak memiliki koneksi, keluarga Anda keluarga yang biasa-biasa saja. Anda ingin menawarkan barang pada satu tempat. Apakah tidak bisa? Bisa. Bisa jadi ternyata Anda mencari temannya mencari teman dari tempat yang ingin Anda masukin produk yang Anda memasukkan. Tidak bisa? Pasti bisa. Karena apa? Karena teman bisa dibuat. Kalau keluarga kan tidak bisa. Keluarga ditakdirkan. Anda sudah keluarganya itu. Anda tidak bisa pilih orang tuanya siapa, papanya siapa, adiknya siapa, nggak bisa dipilih.
Tapi kalau teman, Anda bisa pilih. Jadi kalau Anda mengatakan memiliki keluarga yang sudah kaya adalah keunggulan, saya akui. Tapi bukan artinya kondisi yang tidak kaya kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita bisa memilih teman. Kita bisa memilih pergaulan. Kita bisa memilih wilayah. Kita bisa memilih lingkungan. Betul? Kaya tanpa banyak uang. Pertama kali yang harus Anda kayakan adalah mentalnya, hatinya, dan pikiran Anda. Kalau tidak bisa, Anda akan stay miskin. Anda akan stay poor, selalu dalam kondisi seperti itu. Oke, jadi dari video kali ini menjadi kesimpulan bersama bahwa uang, yes betul, kaya tanpa banyak uang. Bagaimana caranya? Kaya dalam pemikiran terlebih dahulu. Secara otomatis saya yakin ketika Anda berada di tempat yang tepat, dalam pemikiran yang lebih baik, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Seluruh teman kerja Anda hobinya dugem. Dugem tuh mabok lah atau apapun lah, pergi ke tempat-tempat yang mungkin hiburan malam atau apapun. Apakah Anda akan bisa menjadi orang yang tidak mengikuti itu? Bisa. Apalagi Anda adalah orang yang introvert, karena Anda tidak membutuhkan akses dari luar. Tapi menurut Anda, apakah kemungkinan besar Anda akan terpengaruh dari teman-teman ini? Saya yakin iya. Kecuali Anda yang bisa membuat terbalik, Anda justru yang mempengaruhi seluruh teman-teman Anda. Iya boleh juga gitu. Tapi Anda lebih baik berada di tempat yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik daripada Anda berada di tempat mendorong Anda lebih buruk. Jadi bila Anda hari ini merasa miskin, hari ini merasa kurang pintar, hari ini merasa kayaknya kok nggak maju-maju, Anda yang pertama kali harus dilakukan adalah mengganti lingkungan Anda, mengganti pertemanan Anda, mengganti bacaan Anda. Kalau tiap hari Anda bacanya adalah koran kriminal, maka yang Anda tahu adalah berita kriminal. Tapi kalau Anda mengganti menjadi koran ekonomi, yang Anda baca pertama kali koran ekonomi. Loh, kalau nggak ngerti bagaimana, Ray? Jangan khawatir. Kalau Anda bisa nonton video ini, berarti juga Anda bisa mengakses mesin pencari. Mesin pencari jauh lebih tahu bahkan dari keluarga Anda sendiri. Benar. Saya ini dulunya itu pedagang online. Saya jago mencari barang, baik dari dalam dan luar negeri. Mungkin hari ini namanya dropshipping atau apapun, tapi 2004 itu tidak umum seperti itu. Saya jago mencari kata-kata kunci, sehingga pada hari itu saya banyak mendapat informasi yang berharga buat saya, bahkan menjadi suatu nilai komersial buat saya. Karena kita selalu mencari sesuatu yang ada di sekitar kita, ya kita jadi seperti itu. Tapi saya belum mengoptimalkan di sekitar kita, ya itu artinya salah Anda karena Anda nggak mengoptimalkan. Tapi kalau sudah mentok-tok dalam daerah tersebut, maka Anda harus tanda kutip menjajah daerah baru, betul nggak? Loh ya, buktinya VOC pergi ke Indonesia itu kan karena kekurangan rempah-rempah tuh. Berarti kalau Anda menjajah tempat lain dalam konotasi yang positif, berarti Anda artinya pergi ke suatu tempat untuk membuat Anda think out of the box, think there is no box. Iya, kenapa tidak? Gitu. Jadi dari hari ini, apa yang ingin saya ceritakan adalah Anda harus mencoba melangkah ke tempat lain. Makanya kalau orang bilang, ya kamu nggak pintar, kurang piknik aja, bisa jadi juga benar. Karena ketika Anda pergi ke suatu daerah, Anda akan lihat, kalau peluang di daerah sini begini. Anda pergi ke luar negeri, oh ternyata kebudayaan luar negeri seperti ini. Itu suatu hal yang bagus buat kita. Jadi kalau Anda pada saat ini merasa bahwa apa yang kita bagikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat juga bagi orang lain, please bagikan. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang kita sharingkan, apa yang kita pikirkan akan menjadi nyata buat hidup kita. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Dan silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Setiap bulan tim saya membuat kelas yang bagus sekali untuk Anda ikuti. Misalnya Anda belajar trading saham, Anda bisa mengikuti trading camp. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Ataupun Anda mau ikut mempelajari bagaimana cara berinvestasi saham, Anda juga bisa hubungi nomor yang sama. Ataupun Anda ingin membaca buku-buku saya, total buku saya per video ini dibuat sudah 18 judul buku. Silakan Anda juga bisa tanya judul apa yang tepat untuk Anda. Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-5 kali 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar
dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.